warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam seri perkuliahan hukum pidana yang saya ajarkan di Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Hari ini adalah perkuliahan yang perdana yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Nah, dengan keterbatasan masih dalam kondisi pandemi ini, nah sehingga kita perkuliahan itu masih menggunakan sistem online, dan model onlinenya itu beraneka ragam. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, mungkin saya akan mencoba untuk melakukan atau memberikan materi hukum pidana ini dari yang mungkin nanti saya ajarkan di Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Nah, di dalam kurikulum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, hukum pidana merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Nah, dan bobot SKS-nya itu 4 SKS. Nah, sehingga nanti kita akan melaksanakan pertemuan online itu sebanyak 14 kali. Adalah pertemuan perdana dari perkuliahan hukum pidana. Nah, itulah sebagai pengantar dari saya selaku dosen Fakultas Hukum, dosen hukum pidana yang dipercayakan oleh Kaprodi. Nah, saudara-saudara sekalian, biasanya kalau perkuliahan perdana itu setiap dosen akan memberikan kontrak belajar, tetapi kontrak belajar ini nanti akan saya share di grup WA mahasiswa, sehingga nanti akan dilihat. Karena ini pandemi, maka persoalan kontrak belajar mungkin kita tidak terlalu membahas hal tersebut, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan memulainya dari referensi hukum pidana yang bisa dimiliki oleh mahasiswa atau juga orang-orang yang mau belajar hukum pidana Indonesia dari referensi. Nah, beberapa literatur hukum pidana, sebenarnya banyak literatur hukum pidana, dan itu pun juga dalam pembahasannya beraneka ragam hal-hal yang diulas dari hukum pidana itu. Tetapi secara umumnya itu dalam konteksnya hukum pidana, maka hampir rata-rata membahas tentang hukum pidana secara komprehensif. Nah, tergantung dari mahasiswa nantinya mau menggunakan buku referensinya siapa, gitu kan. Nah, yang jelas itu adalah setiap buku itu pembahasannya itu akan berbeda, tergantung dari bagaimana pemahaman mahasiswa untuk melihat hukum pidana itu dari pelajaran dari hukum pidana. Nah, itu yang pertama. Nah, saudara sekalian, saya kalau belajar hukum pidana, mungkin biasanya kita mulai dari pengertian hukum pidana. Nah, tapi mungkin kadang juga orang kalau dia belajar pengertian hukum pidana, mungkin dia akan masih
eh, apa ya akan eh, baik, saya lanjutkan dari pengantar yang telah saya buka sebelumnya. Jadi di dalam eh, literatur hukum pidana itu biasanya diajarkan yang pertama itu adalah pengertian hukum pidana gitu ya. Nah mungkin tetapi biasanya kadang-kadang kalau kita belajar hukum pidana, orang akan selalu memberikan atau memberikan definisi itu adalah apa sih itu sebenarnya pidana gitu kan, dan itu bagaimana hubungannya dengan hukum pidana. Nah kalau kita saudara-saudara sekalian, khususnya mahasiswa hukum itu, ketika pertama awal-awal mereka perkuliahan, ada yang namanya mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah di pengantar ilmu hukum itu ada yang mendefini atau membagi pengertian hukum itu dalam pengertian hukum privat dan hukum publik gitu ya. Nah biasanya kalau kita pengertian hukum privat itu merupakan bagian-bagian dari hukum perdata, hukum dagang. Nah ada juga hukum agraria dan sebagainya, walaupun mungkin juga dalam kekiniannya hukum agraria yang menyangkut masalah tanah bisa juga masuk pada hukum publik, administrasi dan sebagainya. Nah itu. Nah sementara hukum publik itu pengertiannya adalah hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara. Nah itu hubungan hukum publik itu atau ciri bagian-bagian dari hukum publik itu termasuk dari hukum pidana, hukum tata negara, nah hukum administrasi dan sebagainya. Nah itu yang dalam awal-awalnya kalau kita belajar. Nah bagaimana kenapa hukum pidana perlu gitu ya. Nah menurut beberapa pakar mengatakan bahwa ketika kita akan melihat moralitas suatu bangsa atau bangsa mengatur tentang prinsip moralitasnya, maka kadang atau pakar menyatakan bahwa lihatlah bagian dari hukum pidananya. Nah, karena hukum pidana itu dia mengatur hukum atau mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh sesuatu negara, dan ini perbuatan yang dilarang itu yang yang masyarakat yang harus ditaati. Nah, apabila masyarakat tidak mentaatinya, maka negara dalam hal ini memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Nah, walaupun mungkin juga kita memahami bahwa bukan saja suatu negara yang memberikan sanksi itu, karena di negara kita ini ada sesuatu hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat kita. Nah, itulah yang membedakan hukum Anglo-Saxon-nya itu atau hukum barat gitu ya dengan hukum kita Indonesia ini. Karena di hukum Indonesia itu ada aturan yang dibuat oleh negara dan juga ada aturan yang dibuat oleh pemangku-pemangku masyarakat yang dapat memberikan sanksi. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada sesuatu hukum yang tidak tertulis, dan sampai sekarang pun hukum yang tidak tertulis itu masih berlaku di masyarakat kita. Nah sehingga saya sering mengatakan bahwa di masyarakat kita
ada aturan-aturan juga gitu kan. Aturan-aturan yang tidak boleh juga kita langgar di dalam masyarakat, walaupun juga di dalam negara sudah membuat aturan-aturan yang saudara-saudara sekalian. Maka saya mungkin akan untuk lebih terarahnya saya akan memberikan pengertian pidana dulu menurut pakar. Nah, ini bisa saja ini saya sekedar untuk untuk memberikan bagaimana cara berpikir. Kadang biasanya juga orang ada mau menjelaskan hukum pidana itu mulai dari pengertian hukum pidana, ada juga langsung pengertian pidana. Nah kalau saya lebih memulainya dari pengertian pidana, karena orang sering menyebut apa itu pidana itu, apa itu perdata dan sebagainya. Nah, karena ini merupakan seri hukum pidana, maka saya akan memberikan pengertian hukum pidana. Nah, saudara sekalian, bahwa ada beberapa pakar, mungkin saya yang pertama memberikan definisi yang diberikan oleh Simon. Nah, Simon dia memberikan pengertian pidana yaitu suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Nah, pelanggaran norma, nah itulah yang tadi saya sampaikan bahwa di suatu bangsa ada norma yang dibuat oleh negara, dan norma-norma aturan itu diimplementasikan di dalam suatu undang-undang. Nah, untuk melihat norma tersebut, maka lihatlah bagian dari hukum pidana atau biasanya disebut itu adalah kitab undang-undang hukum pidananya, sehingga kita bisa melihat norma-norma apa saja di suatu negara itu yang diatur. Nah, sehingga itulah yang akan diberikan penderitaan apabila norma-norma yang diatur itu yang dilanggar oleh seseorang tersebut. Itu pengertian. Jadi saya ulang lagi, pengertian Simon menurut pengertian pidananya adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pakar itu adalah Panhamel. Nah, kalau kita lihat namanya Panhamel itu ya rada-rada Belanda gitu ya, karena memang bangunan hukum pidananya kita ini adalah warisan dari kolonial Belanda gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas juga membahas tentang sejarah undang-undang hukum pidana kita, mulai dari dari awal sampai sekarang ada perubahan KUHP yang terbarukan. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu, yang sampai sekarang itu sudah memakan waktu cukup lama KUHP baru kita. Nah, dan sekarang kita masih menggunakan KUHP warisan yang secara filosofi dan secara filosofinya itu bertentangan dengan filosofi Pancasila. Nah, sehingga para ahli hukum pidana kita dengan dengan pemerintah ini akan merubah KUHP kita yang sampai sekarang ini adalah masih warisan kolonial Belanda dengan filosofinya adalah filosofi Barat. Nah, itu ya. Nah, Panhamel, saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan pengertian pidana menurut Panhamel. Nah, Panhamel mengatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Nah,
eh, Van Hamel ini dia yang dia juga memberikan pendefinisian hukum pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang. Nah, kekuasaan yang berwenang itu siapa? Nah, kekuasaan yang berwenang itu adalah pemerintah yang sah, gitu ya, pemerintah yang sah yang memberikan sanksi, karena pemberian sanksi itu adalah oleh kekuasaan yang berwenang, sehingga pemberian sanksi itu dia sah menurut aturan, gitu ya. Nah atau juga dan ini karena kedua kedua sarjana ini adalah sarjana barat, maka dia lebih kental definisinya itu adalah kekuasaan pemberian sesuatu penderitaan itu dilakukan oleh negara, gitu kan. Nah, padahal kita awal-awal tadi saya menyatakan bahwa di negara kita ini dulu ada yang namanya hukum tidak tertulis, dan itu pun juga ada, gitu ya. Nanti kita akan membahas tentang hal itu. Nah, yang berikutnya saya mau memberikan pengertian pidana menurutnya Sudarto. Nah, kalau kita lihat namanya Sudarto, ya orang Indonesia, gitu ya. Nah, kalau tidak salah dia ini adalah guru besar hukum pidana di Undip Semarang. Nah, sudah itu dia mendefinisikan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja, gitu ya, yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Nah, kalau kita melihat dari tiga pengertian dari hukum pidana ini, maka Simon, Van Hamel, dan Sudarto di dalam pengertian pidana itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu adalah pelajari dan cermati adalah bahwa pidana itu adalah penderitaan, gitu ya. Penderitaan yang diberikan oleh seseorang karena telah melanggar norma yang diatur atau perbuatan-perbuatan yang telah diatur oleh negara, gitu ya. Sehingga untuk melindungi masyarakat secara umum, maka negara dia harus memberikan kenyamanan kepada masyarakatnya apabila masyarakatnya ada yang sengaja, gitu ya, atau ada orang yang sengaja membuat atau sengaja melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara, gitu ya. Nah, itu yang saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat, gitu ya, dari pengertian tadi, maka kita perhatikan sebenarnya apa inti dari pengertian pidana itu, gitu ya. Nah, di sini mungkin saya menjelaskan ada 3 inti dari pengertian pidana. Yang pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana, gitu ya. Dan yang ketiga adalah sanksi pidana diberikan oleh negara, diatur dan diterapkan secara rinci. Nah, setelah tadi saya menjelaskan inti dari pidana, maka pada bagian ini saya akan menjelaskan lagi pengertian hukum pidana. Nah, karena kita sudah memahami bahwa apa saja pidana itu, maka yang sekarang ini kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana. Nah, kita kembali lagi kepada para pakar tentang definisi hukum pidana. Nah, saya mengambil pengertian atau definisi hukum pidana dari guru besar hukum pidana UGM yang sangat terkenal, itu adalah Muljatno. Nah, Muljatno ini dia mendefinisikan hukum pidana adalah
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, bahwa saya telah pernah menyampaikan bahwa bahwa norma-norma, atau kalau kita mau melihat norma suatu negara atau norma yang diatur oleh suatu negara, maka lihatlah bangunan dari hukum pidananya. Nah, sehingga apa yang saya katakan ini, dan kita melihat dari definisi hukum yang dibangun oleh Muljatno ini, maka itu akan klop gitu ya. Jadi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, apa yang dikatakan ini adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku suatu negara, adalah aturan-aturan yang bersifat norma gitu ya, norma-norma, aturan-aturan yang yang diberikan oleh sesuatu negara. Masyarakat itu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diatur oleh negara gitu ya. Nah, dan apabila norma tersebut telah diatur, sesuatu atau masyarakat melakukan perbuatan atau dia mau melakukan melakukan perbuatan itu, maka akan diberikan sanksi gitu ya, sanksi pidana. Nah, sehingga inilah yang dikatakan oleh Muljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan gitu kan, yang dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Jadi sudah ada norma yang dibuat oleh negara bahwa masyarakat itu tidak boleh melakukan pelanggaran norma tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Jadi Muljatno ini dia mengatakan bahwa kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan suatu sanksi, dan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi itu dapat dilaksanakan. Nah, kalau berdasarkan ini, maka bangunannya ini maka bisa dilihat dalam dua perspektif itu ya. Jadi ada yang Muljatno ini dia melihat dari kacamata hukum pidana secara material gitu ya. Jadi materialnya itu adalah isi yang terkandung di dalam pasal-pasal dalam hukum pidana yang dilarang itu. Dan yang kedua konsepnya adalah hukum pidana formil, karena di sini adalah bangunannya kapan gitu kan, bangunan kapan dan dalam hal apa kendala mereka yang telah melanggar larangan itu, dan pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan bagaimana cara gitu ya. Jadi kalau menggunakan atau penggunaan cara itu, maka bangunannya adalah hukum pidana formilnya nanti akan dilihat. Nah, jadi nanti yang kita akan lihat itu apa itu pidana material dan pidana formil gitu kan. Nah, jadi kalau pidana material itu adalah isi dari sesuatu pasal yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi. Jadi isi dari undang-undang tersebut ya, undang-undang tersebut. Nah, itulah yang dikatakan pidana material. Nah, kalau pidana formil adalah tata cara melaksanakan hukum material. Jadi dia prosesnya ya. Jadi bangunannya itu kalau dalam hukum pidana itu ada yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu bagian dari pidana
material karena dia mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, jadi isi. Nah, yang kedua ada bangunan hukum pidana formil. Nah, bangunan hukum pidana formil itu adalah tata cara bagaimana hukum pidana material ini dilaksanakan. Jadi bangunannya itu adalah kalau kita di dalam hukum pidana itu namanya KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Jadi proses berjalannya hukum ini mulai dari proses penyidikan, proses penyelidikan, proses penyidikan sampai nanti putusan hakim, maka itu yang dinamakan hukum pidana formil. Jadi tata caranya gitu ya. Nah, selain Muljatno ada juga pakar yang mendefinisikan. Nah, selain Muljatno ada juga yang mendefinisikan hukum pidana, yaitu Prof. Edi O.S. Hiari ya. Kalau di dalam bukunya itu dia mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan, dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Nah, kalau kita memperhatikan dari definisi ini, konsep yang dibangun definisi hukum pidana Muljatno dengan Prof. Edi ini menggabungkan gitu ya, menggabungkan dua. Jadi menggabungkan hukum pidana secara material dan menggabungkan hukum pidana formil. Nah, memang kalau saya melihat dari dari perkuliahan Prof. Edi ini, karena Prof. Edi ini juga dari UGM. Memang di UGM itu hukum pidana menggabungkan menjadi dua. Jadi dia hukum pidana material dan juga hukum pidana secara formil. Jadi kalau kita bicara hukum pidana, maka konsep berpikir Prof. Edi ini dengan Muljatno itu dia membagi hukum pidana menjadi dua. Tapi juga ada yang membedakan atau mendefinisikan hukum pidana dalam konteks hukum pidana material saja gitu ya. Nah, berikutnya dari definisi Muljatno, kita kembali ke Muljatno, Prof. Edi Hiari, dan juga definisi Andi Zainal Abidin, guru besar hukum pidana Unhas. Nah, hukum pidana, pengertian hukum pidana menurut Andi Zainal Abidin itu, hukum pidana itu dapat diberikan arti baik secara objektif maupun secara subjektif. Nah, yang mana bagaimana pengertian hukum pidana secara objektif? Nah, Pak Andi Zainal Abidin memberikan pengertian hukum pidana secara objektif, yaitu atau biasa juga disebut dengan ius peonale gitu kan. Nah, apa itu ius peonale? Hukum pidana dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi hukum berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang membuatnya. Nah, itu ya. Jadi menurutnya Andi Zainal Abidin ini, dia mendefinisikan hukum dari dua perspektif, yaitu dalam perspektif objektif dan perspektif subjektif. Nah, kalau pengertian objektif, maka dia istilah latinnya itu adalah ius peonale gitu ya. Sama saja ini sebagai daripada hukum pidana material, karena dia berisi sesuatu larangan gitu ya, larangan dan keharusan untuk mentaati larangan itu, dan apabila larangan itu dilanggar maka akan diberikan sanksi gitu ya. Yang kedua,
eh, pengertian secara subjektif. Nah, secara subjektif atau biasa disebut dengan istilah ius pionendi, gitu kan. Ya, jadi ius pionendi diartikan di sini sebagai hukum pidana itu ialah peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Nah, kalau yang kita perhatikan ini pengertian dari hukum Andi Zainal Abidin ini secara subjektif itu sama dengan pengertian hukum pidana secara formil, gitu ya. Jadi ada ius pionale dan juga ius pionendi, gitu ya. Itu yang diartikan dari pengertian Andi Zainal Abidin. Yang berikutnya kita melihat dari pengertian Sudarto, gitu ya. Jadi pengertian hukum pidana menurut Sudarto itu sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana, ya. Nah, kalau ini saya lihat itu dia melihat hukum pidana bagian dari hukum pidana material. Jadi aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana, gitu ya. Sama juga ini ada Van Bembelen, sama juga dia memberikan pengertian hukum pidana material yang terdiri dari tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancam terhadap perbuatannya. Nah, ada juga hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Nah, jadi kalau kita memperhatikan dari apa yang diberikan pendefinisian ini, walaupun mungkin ini masih ada lagi definisi, gitu ya, tetapi kalau kita memperhatikan dari beberapa definisi itu, maka bangunan dari hukum pidana, pengertian dari hukum pidana para pakar ini ada yang memberikan pengertian pidana secara material, dan juga ada yang memberikan hukum pidana secara formil, gitu ya. Jadi kita tinggal melihat saja dari pengertian para pakar itu. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita memperhatikan dari konteks yang pengertian hukum pidana ini, maka yang kita pelajari dari hukum pidana tersebut itu mungkin kita akan mempelajari secara hukum pidana secara material, gitu ya. Karena hukum pidana secara formil maka nanti akan diajarkan secara tertentu, gitu ya, dengan namanya hukum acara pidana, gitu ya. Dan itu akan juga mungkin saya akan selesaikan dulu bangunan hukum pidana. Nanti saya akan memberikan perkuliahan hukum acara, gitu ya. Karena memang kalau orang pidana itu maka dia harus mengetahui hukum pidana secara material, tetapi juga dia harus mengetahui hukum pidana secara formil. Nah, tetapi dalam perkuliahan ini kita akan membahas seri hukum pidana secara material, gitu ya. Nah, dalam mata kuliah hukum pidana material ini secara garis besar cakupan materi fokusnya itu ada 3 yang akan kita bahas hukum pidana ini. Yang pertama, kita akan membahas masalah tindak pidana, gitu ya. Tindak pidana ada juga yang mengartikan perbuatan pidana. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi, apa itu tindak pidana, apa itu perbuatan pidana, maka kita akan membahas
pada seri yang berikutnya. Yang berikut, maka bangunan hukum pidana material itu selain tindak pidana maka akan dibahas masalah pertanggungjawaban pidana. Nah, kalau orang-orang yang memahami yang belajar hukum pidana, maka persoalan pertanggungjawaban pidana itu sangat penting gitu ya. Tapi biasanya orang yang membuat pertanggungjawaban pidana itu lebih kental kepada orang-orang yang mendefinisikan perbuatan. Yang pertama tadi perbuatan pidana gitu ya. Nah, nanti ada dua pemahaman gitu ya. Karena di dalam Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga kita akan membahas tentang sanksi pidana gitu ya. Nah, itulah bangunan dari pengertian dari hukum pidana kita. Nah, demikian, sekian dan terima kasih.